Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel aku, Ardian Prasetyo TV. Ya, teman-teman, kali ini aku akan membuat konten di mana si Bimo Starlight kotaku ini tidak mau nyala nih selama seminggu. Sebenarnya sih biasanya nyala ya, guys. Cuman kayaknya sih tidak nyala karena faktor cuaca yang cukup dingin di Jogja. Oke, pengen tahu keseruannya gimana? Tetap tonton terus ya channel-channel aku, terutama di videoku kali ini. Jangan sampai lupa subscribe, like, komen, dan share. Halo semua, kembali di channel gue Ardian Prasetyo. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Biasanya sih kalau seminggu itu tidak tekor ya teman-teman, tapi karena tergantung juga situasi dan kondisi cuaca yang ada di Jogja. Cuaca di Jogja juga hujan, jadi biasanya kalau seminggu itu tidak hujan itu bisa ya nyala karena akhirnya masih bagus banget dan juga listriknya juga bagus. Cuman ini coba kita kasih cara tips ya teman-teman, cara untuk gimana misalnya kondisi mobil sedang tekor ya teman-teman, apalagi di Bimo ini. Sebenarnya sih mudah-mudahan ini nggak tekor ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, kita coba nanti ya teman-teman di berikutnya. Oke, langsung aja. Oke, ciu. Nah, kali ini yang harus dipersiapkan adalah kunci-kunci ya teman-teman. Yang pertama kita harus menyiapkan seperti obeng ini ya teman, obeng kembang ataupun juga obeng negatif atau minus ya teman-teman. Dan juga yang kedua jangan lupa nih disiapkan juga untuk kabel-kabelnya teman-teman. Kabel ini, aduh, ini si bocil-bocil ngapain ya? Aduh, jangan tobat ini. Aduh, bos oyen bobnya. aduh, ampun, jangan dikit ya, ini kabel ini sangat penting sekali nih bagi aku. Hahaha. Ya, ini ya jangan lupa ya, ini obengnya di bawah, lalu juga kabelnya juga dua jalur, nanti kita pergunakan untuk jalur positif maupun jalur negatif. Mungkin itu aja ya teman-teman yang harus dipersiapkan di dua ini, yaitu obeng lalu juga kabel. Nah, setelah itu ya teman-teman, kita langsung aja nih kita mencari motor ya, motorku nih teman-teman, motorku Supra ya teman, suprek. Kita ambil akinya karena memang di sini jarang sekali ya kita ada orang yang menggunakan aki motor. Kali ini kita nggak usah ribet-ribet, kita akan menggunakan aki motor ya. Hahaha. Ya, jangan lupa juga nih kita buka-buka dulu ya di motor. Kalau si Supra sih ada di dalam bagasi ini ya teman-teman, di tengah ya. Kita buka dulu menggunakan obeng kembang ya, kita buka, kita ambil akinya. Jangan lupa untuk mencopotnya itu di minus dulu ya, lalu di positifnya kita copot. Oke, kita buka dulu. Oh ya teman-teman, untuk melanjutkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga channel aku semakin berkembang. Apapun videonya aku akan share yang bermanfaat, terutama yang ada di permobilan Starlight kotaku ini ya. Oke, jangan lupa ya subscribe.
sedikit informasi ya teman-teman. Ini sebenarnya mobil si Bimo ya, Starlet itu kalau tidak dipanasin seminggu itu normal ya teman-teman, normal, masih nyala. Ini aku dapetnya memang udah recommended banget, udah bagus banget ya memang. Tapi ya jangan ditiru ya teman-teman, kalau bisa ya manasin mobil itu setiap hari kalau ingin dipakai untuk harian ya teman-teman. Tapi kalau misalnya jarang-jarang dipakai ya kan, ya 2 hari sekali, ya paling lama tuh 3 hari sekali, jangan dicontoh ya teman-teman. Nah, aku juga biasanya tuh 2 hari sekali mesti aku panasin ya teman-teman. Cuman kemarin karena disitulah sesuatu, jadi ya belum bisa dipanasin selama seminggu. Tapi ini experience juga ya teman-teman. Misalnya ini nyala ya kan, kalau misalnya ini nyala, alhamdulillah ya kan, nggak perlu di jumper tadi yang aku buat tadi. Tapi ya kita coba ya teman-teman, kita coba. Tadi udah kita 2 kali tutup, sekarang tinggal nyalain kontak ya teman-teman. Biasanya langsung nyala nih, seminggu tidak nyala kalau kondisi cuaca bagus ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, berarti memang tidak kuat ya teman-teman. Ini jangan ditiru ya teman, ini tidak kuat, berarti harus kita jumper. Oke, kita langsung eksekusi. Nah, untuk masalah perhatian di sini ya teman-teman, tadi tidak kuat untuk nyalanya ya teman-teman. Tapi kita perhatikan dulu, ini minus dan ini plus ya teman-teman, jangan sampai kebalik, dan juga caranya jangan terbalik ya teman-teman. Oke, kita ke si aki motor dulu. Nah, untuk pemasangan ini juga ya teman-teman, ini juga sama, diawali dengan positif dulu ya teman, yang plus jangan sampai yang minus dulu. Jadi untuk masang itu pertama juga awalan dengan positif baru min ya teman-teman. Oke, kita pasang. Ini ya guys, kurang lebih posisinya seperti ini. Tadi di positif dulu dan juga di minus dulu ya, itu juga sama. Jadi pastikan ini jangan salah ya teman-teman. Ini merah, ini flat, ini positif, plus. Lihat jalurnya, nah positif juga. Oke, kita coba ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kali ini tadi sudah
terpasang ya teman-teman, tadi udah terpasang. Tadi menggunakan aki motor, kita langsung ke aki mobil. Sebenarnya cara seperti itu agak rumit ya teman, agak ribet lah. Besok kita untuk masang si akinya itu kalau bisa kita besok beli yang penjepit buaya itu ya teman-teman, penjepit buaya, nanti tinggal dijepit aja ya teman, nggak usah diuntir katanya. Diuntir, jadi ya sedikit memakan waktu juga ya teman-teman, tapi untuk sementara kita menggunakan apa adanya dulu, karena di sini kita sistemnya tuh kalau bisa mungkin kita buat sederhana ya teman-teman, juga bengkel sendiri ya untuk mencoba ya menjamper. Oke, sebelum memulai kita tadi sudah di 2 kali ya teman-teman, juga jangan lupa di cup, misalnya ada cupnya juga. Ini si Bimo alhamdulillah ada cupnya tahun 86, ada cupnya. Nah, kenapa kok harus dicup bang? Karena ini masih karbu ya teman-teman, jangan tanya untuk mobil sekarang yang udah injeksi ya. Jadi ya karbu memang seperti ini. Oke, kita on kan dulu kontaknya, tunggu beberapa detik. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, go Bimo. Alhamdulillah kan. Nah, ini kondisi udah nyala ya teman-teman, karena ini mobil tidak ada RPM-nya. Jadi kita kira-kira dulu, semisalnya yuk ya sini. Nah, ini ya, ini posisi masih kecup ya teman-teman, jadi jangan kaget bang, ini indikator apa ini yang nyala oranye, warnanya oranye nah teman. Kalau di mobil oranye, mungkin di kamera tidak terlalu jelas. Nah, ini warnanya oranye ya teman. Nah, ketika si mobil udah sedikit agak langsam ya, sudah agak langsam, cupnya pelan-pelan kita turunin. Nih, kita tusuk, kita tancapkan lagi ya. Ini, dorong depan. Nah, pelan-pelan ya. Oke, sekiranya udah dapat, udah pas, kita langsung mentokin aja. Nah, biar bekerja ya teman-teman, biar bekerja si mesinnya. Oke, dan juga oh ya, kita coba untuk mencopotnya ya teman-teman. Kita copot dulu. Nah, untuk cara mencopotnya teman, cara copotnya itu diawali dengan minus dulu, jangan ke positifnya dulu. Jadi minus dulu ke positifnya, baru kita copot di akinya ya teman-teman. Mesin masih agak kasar karena memang udah seminggu ya teman, udah seminggu tidak dipanasin, jadi kasar. Nanti kalau udah agak lama biasanya halus sendiri karena oli belum naik. Oke, kita copot ya. Oke, tadi udah ya teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini kita tunggu kurang lebih ya 15 menit 20 menit ya. Kalau bisa sih, misalnya teman-teman jarang dipakai, sampai kipas radiator menyala ya teman-teman, sampai kipas radiator menyala baru kita matikan. Tadi misalnya kira-kira di kondisi apa, suhunya naik 1 strip, mau dimatikan juga tidak apa-apa, karena kalau menurutku sih si Bimo ini ya teman-teman, si Bimo ini 15 sampai 15 menit ya sudah panas ya teman-teman, sudah 15 sampai 20 menit, jadi udah cukup ini si Bimo. Nah, yang perlu diperhatikan ya teman-teman, yang perlu diperhatikan itu ketika ya mencopot kabel yang ada di aki. Jadi urutannya itu copot aki yang di mobil, maksudnya kabel aki yang di mobil di negatifnya dulu ya teman, negatifnya dulu, tapi hati-hati jangan sampai kesentuh ke positif ya teman, karena nanti ada percikan api. Jadi negatifnya dulu dicopot di aki mobil kabelnya, lalu copot kabel yang ada di positif di aki ya, dicopot. Setelah itu
pastikan jangan sampai berkesentuhan ya antara positif dan negatif, ditaruh dulu di bawah. Setelah itu baru copot kabel yang ada di aki motor, dan juga sama urutannya, di negatif dulu baru copot yang di positif. Jadi kebalikannya teman-teman, kita misalnya mau masang kabel di aki itu di positif baru negatif, setelah mencopotnya selesai negatif baru positif, gitu ya teman-teman. Jadi memang kita belajar sama teman-teman ya, teman-teman Starlet ya, teman-teman Starlet, teman-teman bengkel, teman-teman Motuba ya teman-teman, betapa pentingnya si jumper ini ya. Yang terpenting juga semisal di jalan terjadi aki tekor ataupun tidak bisa menyala ya, tiba-tiba tidak bisa menyala, kira-kiranya semua sistem pengapian bagus, sistem TB dan juga maksudnya koil ya. Coba alangkah baiknya kita mencoba misalnya pinjem aki motor di bengkel motor ataupun di bengkel maksudnya yang ada motor, kalau enggak minta tolong lah, kira-kira bisa nggak untuk menyalakan mobil dengan indikasi aki tekor pada mobil ya. Jadi pentingnya kita membawa kabel maupun alat-alat lainnya ya, alat-alat kunci-kunci lainnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman, nanti kita kasih konten-konten lainnya, semoga bermanfaat, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jika ada maksudnya ada kritik-kritikan boleh komen di bawah, karena aku terbuka untuk kritik-kritikan ya teman, karena kita semua seduluran. Oke, see you next time, kembali di channel aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.